Salam Aleichem. Saudara-saudara, kita semua pada saat ini bersyukur karena berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di tengah keterbatasan yang ada, saya yakin dan kita semua percaya bahwa kasih Kristus tidak terbatas untuk kita. Pada saat ini, kita akan memasuki ibadah khusus dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk mendengar dan melakukan setiap sabdanya dalam hidup kita. Kiranya Tuhan senantiasa menaungi dan memberkati saudara kini hingga selamanya. Selamat beribadah dan Shalom Aleichem. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan, ibadah ini kita adakan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Dan untuk memuliakan nama Tuhan, kita senantiasa menyembah di hadapannya dengan Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hukum kasih yang saat ini kita terima diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita bersama-sama masuk dalam saat teduh untuk menyesali dosa-dosa kita. Amin.
Kita nyanyikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 39. Ku diberi belas kasihan. Walau tak layak hatiku, tadiku angku kini heran. Tuhan besarlah rahmat-Mu, kidung imanku bergema. Rahmat-Mu sungguh mulia, kidung imanku bergema. Rahmat-Mu sungguh mulia. Kita terima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-17 ayat 15 sampai dengan 18 yang demikian. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Inilah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari kita sanggupi bersama-sama dengan pujian Kidung Jemaat 440. Bait yang pertama sampai ketiga. Di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari kita masuk dalam doa syukur, syafaat dan bersembah. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang berkarya dalam Kristus Yesus dan beri kami kekuatan dalam Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau telah memberkati kehidupan kami
Dan pada saat ini kami percaya Engkau senantiasa menuntun langkah hidup kami. Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya proses-proses pemulihan bangsa dapat segera terlaksana. Pengedaran vaksin, begitu juga pemulihan dari beberapa bencana yang sedang terjadi. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, begitu juga kecelakaan-kecelakaan, salah satunya kecelakaan pesawat. Kiranya Engkau senantiasa memulihkan kami Tuhan. Kami mohon Tuhan, lindungilah dan berikanlah kami kekuatan menghadapi semua tantangan-tantangan kehidupan ini. Kami juga pada saat ini menyerahkan gereja-gereja-Mu. Berkatilah gereja-gereja-Mu di tengah minggu-minggu biasa ini. Kiranya kami dapat menghayati tentang karya yang telah Engkau perintahkan kepada kami untuk mengabarkan kabar baik. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap keluarga. Satu persatu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pergumulan-pergumulan keluarga kami terkait kesehatan, terkait tanggung jawab kami di tengah pekerjaan, terkait tanggung jawab kami di tengah anggota keluarga, terkait tanggung jawab kami untuk anak-anak jemaat ketika mencari pekerjaan dan mengawali untuk pekerja. Begitu juga ajarlah kami Tuhan, untuk sebagai anak-anak jemaat dapat setia kepada orang tua terlebih kepadamu Tuhan. Allah Bapa kami, pada saat ini kami juga mengumpulkan sebagian dari persembahan. Kami mohon Tuhan sucikanlah sehingga dapat menjadi sarana pelayanan yang ada di gereja-Mu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini sabda Tuhan yang kita terima saya ambil dari salah satu bacaan leksionari dari Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai 20 yang demikian. Inilah Injil Yesus Kristus. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Inilah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan merenungkannya hari lepas hari. Haleluya. 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 Shalom Aleichem. Saudara-saudara, pada saat ini kita merenungkan di minggu-minggu biasa tentang sabda Tuhan. Dan saat ini kita akan membahas tentang kabar baik atau menyebarkan kabar baik menjadi alat Tuhan, menyebarkan kabar baik di tengah-tengah kehidupan. Saudara-saudara, kabar baik atau dalam bahasa Alkitab Injil sebenarnya diambil dari kata evangelion, yaitu bahasa Yunani, dan hal ini berarti kabar baik. Seperti
yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saat Tuhan Yesus berkarya, Injil kan belum ditulis. Kok bisa tertulis percayalah kepada Injil? Seperti tadi saya katakan bahwa di sini Injil adalah kabar baik. Jadi kalau kita membacanya dari terjemahan asli, tentu seperti ini. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada kabar baik. Lah kabar baik apa? Konteks Markus memberi kesaksian bahwa pada masa Tuhan Yesus berkarya secara manusiawi, artinya secara historis, sebelum tahun 70 Masehi, masyarakat Yerusalem sudah lama menantikan keadaan damai sejahtera, menantikan yang dalam bahasa Markus kerajaan Allah, menantikan keadaan damai, aman, tanpa kesenjangan dan berkeadilan. Kalau istilahnya di Jawa, gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertora harjo, di mana seluruh masyarakat bisa merasakannya. Nah, inilah kabar baik yang mereka nantikan. Karena itu baik Yohanes, begitu juga Tuhan Yesus di sini menyerukan untuk bertobat dan percaya bahwa kerajaan Allah itu sebentar lagi akan dinyatakan. Dan Tuhan Yesus kemudian memanggil dan mengajak orang-orang yang memang mau untuk berkomitmen menyambut terwujudnya kerajaan Allah itu. Ada Simon, ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes. Itu bisa kita baca dalam ayat 16 sampai yang 20. Nah, yang menarik adalah, saudara perhatikan, ada Simon dan Andreas. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Jadi Andreas itu saudaranya Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu Tuhan Yesus berjalan lagi. Tuhan Yesus kemudian melihat Yakobus anak Yebedeus dan Yohanes saudaranya. Jadi saudara, Yohanes itu saudaranya Yakobus. Nah, di sana kalau kita melihat ada Simon saudaranya Andreas, Andreas saudara Simon, begitu juga ada Yakobus yang bersaudara dengan Yohanes. Mereka berkeluarga masing-masing, Simon keluarganya Andreas, Yakobus keluarganya Yohanes. Nah, ini melambangkan bahwa Tuhan Yesus di dalam mewujudkan kerajaan Allah, kerajaan damai, kerajaan aman, suasana kerajaan Allah itu Tuhan Yesus menghendaki terjadi di tengah keluarga terlebih dahulu. Terimalah Tuhan Yesus di tengah keluarga, terimalah ajakan Tuhan Yesus di tengah keluarga. Tuhan itu hadir, memanggil keluarga-keluarga untuk merasakan damai, merasakan kerajaan Allah. Dan berikutnya Tuhan menghendaki mereka, ya, keluarga-keluarga itu untuk memberikan kesaksian ke keluarga-keluarga yang lain, ke keluarga yang lebih luas dan lebih luas dan lebih luas. Itu berikutnya. Kalau kita memperhatikan bahwa mereka yaitu Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes itu sama-sama seorang nelayan. Orang biasa dari kaum awam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang memang pendidikannya rendah. Ya mungkin pendidikan Taurat mereka rendah, tetapi mereka punya pengalaman-pengalaman untuk melaut. Tentu itu juga bagian dari pendidikan yang mereka gali tentunya dalam kehidupannya. Artinya Tuhan Yesus memanggil orang-orang dari kalangan nelayan, dari kalangan yang jauh dari pusat Yerusalem, itu ingin bahwa Tuhan Yesus menghendaki orang-orang yang mengikut Dia, orang-orang yang menciptakan damai sejahtera adalah orang-orang yang berserah penuh
kepada Tuhan dan setia mengikutinya. Walau kita sadar, saudara-saudara, setiap orang punya kelemahan. Seperti halnya murid-murid Tuhan Yesus, ada Simon, ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes, mereka punya kelemahan, mereka punya keterbatasan, terbatas untuk mengakses bait Allah. Pengetahuan mereka tentang Taurat juga terbatas, karena memang hidup mereka sehari-hari hanya untuk mencari ikan, menjadi nelayan. Walau di satu hal itu mereka terbatas, namun Tuhan Yesus melihat mereka memiliki kelebihan-kelebihan lain yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Tuhan Yesus tidak melihat kekurangan mereka sebagai kelemahan, namun Tuhan Yesus justru melihat Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes memiliki kelebihan-kelebihan, memiliki talenta-talenta yang diperlukan oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada orang yang lebih luas. Tuhan menghendaki orang-orang yang memiliki kemauan untuk kemudian bersama-sama dengan Tuhan Yesus mewujudkan kerajaan Allah, mewujudkan kerajaan damai sejahtera. Demikian pula kita. Tuhan tahu kelemahan kita, tetapi Tuhan telah memanggil kita karena Ia juga tahu kita bisa dipakai untuk menyongsong kerajaan Allah, menyongsong, mendukung dengan hadirnya kerajaan damai yang berkeadilan, tentram, kerajaan surga itu. Saudara-saudara, seperti kita saksikan dalam keadaan bangsa yang seperti ini. Tidak peduli kaya atau miskin, orang pandai atau kurang pandai, semua memiliki peran untuk memulihkan keadaan bangsa ini. Kita tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah, kita tidak bisa hanya bergantung kepada vaksin, kita menunggu hanya dengan diam saja, apalagi menunggu dengan misal keluar berkerumun, tidak memakai masker. Kita tidak bisa bersikap apatis semacam itu. Tetapi kita walaupun punya tenaga medis yang kerap kali disebut garda terdepan, sekarang kita lihat banyak tenaga medis juga kemudian terpapar karena sikap-sikap masyarakat kita yang tidak bisa disiplin. Mestinya yang menjadi garda terdepan dalam penanganan virus ini adalah kita semua sebagai bangsa. Dan itu perlu kita awali dari keluarga kita. Jika keluarga kita ingin selamat, ingin sehat, jagalah diri kita, jagalah istri suami kita, jagalah anak-anak kita. Jadilah pembawa kabar baik di tengah-tengah keluarga terlebih dahulu. Keluarga kita harus kita usahakan untuk bisa sehat. Lalu kemudian kita bisa beritakan kepada tetangga kita yang paling dekat, kakak adik kita, supaya kita semua bisa selamat dari virus sakit penyakit ini. Virus sakit penyakit ini tidak bisa diselesaikan hanya duduk diam di tengah kamar dan berdoa, tetapi perlu ada aksi nyata, doa-doa dalam kenyataan. Doa-doa dalam sikap hidup kita hari lepas hari, itu harus kita nyatakan saat ini. Dari keluarga, kemudian ke keluarga yang lain dan keluarga yang lain semakin luas. Ini tidak dibutuhkan banyak pengetahuan yang memang harus sekolah tinggi dulu baru bisa kita terapkan, harus kaya dulu, kita harus jadi pemimpin dulu, baru kita bisa mengendalikan masyarakat. Tidak usah berpikir terlalu jauh. Lakukan itu di tengah keluarga saudara-saudara. Begitu juga saya. Kita semua punya kelemahan. Kita semua rawan terkena COVID-19. Saya juga sangat berisiko. Dan di antara saudara-saudara di rumah mungkin juga banyak yang berisiko. Tetapi marilah kita wujudkan suasana aman sehat
Ya, kerajaan Allah yang sehat di dalam keluarga kita itu kita rasakan dengan cara banyak hal, seperti halnya anjuran-anjuran pemerintah. Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan banyak lagi. Nah, saudara-saudara, marilah pertolongan Tuhan melalui pemerintah mendatangkan vaksin, melalui tenaga kesehatan yang bekerja siang malam, kita sambut pertolongan Tuhan itu dengan ikut serta untuk mempercepat datangnya damai sejahtera, datangnya kesehatan bagi kita semua dengan melakukan hal-hal yang baik yang bisa menjaga pulihnya keadaan kita semua, kesehatan kita semua. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi alat-alat Tuhan untuk membawa, untuk menyebarkan kabar baik ini. Pertolongan Tuhan sudah ada, perlu kita sambut dengan luar biasa, perlu kita sambut dengan penuh semangat. Jaga kesehatan kita semua. Begitu juga kesehatan rohani kita. Amin. Assalamualaikum. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Saya antarkan. Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami, Engkau telah menuntun kami, sehingga pada saat ini kami dapat mendengarkan dan merasakan sentuhan sabda-Mu. Kami mohon Tuhan, ajarlah kami untuk bisa melakukan apa yang ada dalam sabda-Mu ini. Ajarlah kami untuk senantiasa setia mengikut Engkau. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat 363. Bagi Yesus kuserahkan, bait pertama. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Haleluya, 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 haleluya.
Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta